Baginda Nabi pernah mengingatkan, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, tidakkah kamu ingin aku kasih tahu tentang paling besarnya dosa besar? Bukan dosa besar, tapi akbar kabair, paling besarnya dosa-dosa besar. Allah sahabat Nabi menjawab, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi beritahu kepada para sahabat Nabi, termasuk dosa, bukan dosa biasa, dosa besar, dan bukan sekedar dosa besar, tapi paling besarnya dosa besar. Nabi menjawab, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Masalah durhaka kepada orang tua ini tidak cukup bisa kita hafal dengan otak kita, akan tapi kita harus mencoba merasakan bagaimana sih berbakti. Sebab berbakti bukan urusan otak, berbakti adalah urusan hati. Kalau urusan otak semuanya mengerti, semuanya faham. Kalau seandainya ada di buku, di kertas ujian, ada sebuah pertanyaan bagaimana hukumnya berbakti pada orang tua, semuanya akan bisa menjawab, dan jawabannya pasti benar, yaitu akan menjawab berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Akan tapi pada kenyataannya, sudahkah kita berbakti pada orang tua kita dengan sesungguhnya? Hati-hati bahwa orang tua ini, satu sisi beliau adalah sebab keberkahan hidup, akan tapi kalau kita salah urusan dengan beliau-beliau, maka itu sebab kehancuran hidup kita. Orang tua adalah, disebutkan juga, ada berita tentang Ramadan ini juga. Saja yang aku amini adalah yang pertama, malaikat tidak masuk surga dengan kedua orang tuanya, maka terkutuklah manusia itu. Maknanya apa? Jika ada seorang anak yang masih diberi oleh Allah bapak ibu, sebetulnya dia telah diberi pintu surga seluas-luasnya. Lah kok tidak dimasuki? Terkutuklah manusia itu. Bagaimana masuk pintu surga tersebut? Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan memang betul yang namanya berbakti kepada orang tua ini bukan urusan otak, akal kita, tapi urusan hati. Bagaimana urusan hatimu dengan ibunda kita dan ayahanda kita? Mari kita coba merenungi bagaimana urusan seorang anak kepada ibundanya. Yang namanya berbakti adalah urusan halus. Yang jelas begini, bahwa kalau orang pengen berkah hidup adalah dengan orang tua. Tapi sebaliknya, siapapun yang menjalani hidup dengan menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, maka ketahuilah, kehancuran adalah akan selalu mengiringinya. Sebab disabdakan oleh baginda Nabi, kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa itu oleh Allah akan diakhirkan hukumannya nanti di akhirat. Illa uququl walidaini, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamati. Allah akan dahulukan hukumannya di dunia sebelum mati. Jadi kalau durhaka kepada orang tua itu hukumannya akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Kalau mungkin dia seorang pengusaha, maka ketahuilah usahanya akan hancur. Tidak bisa tidak. Kalau ternyata dia masih berjaya dengan usahanya, padahal dia durhaka dengan orang tua, maka ketahuilah Allah akan kirim istri yang kurang ajar kepada dia. Kalau ternyata istrinya juga baik-baik, istrinya baik-baik, Allah akan kirim anak yang kurang ajar, bahkan lebih kurang ajar daripada dia. Ternyata anaknya baik-baik, tunggu, Allah akan kirim kawan yang bakal menyakiti dia dan zalim kepada dia. Kenapa? Durhaka kepada orang tua harus dihukum di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu, ayo kita cermati urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita. Karena justru baiknya ibunda dan ayahanda kita, inilah yang menjadikan kita sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Karena kita tahu beliau kalau kita bentak tidak pernah marah, maka kita kadang sering membentak mereka. Lihat, mungkin karena kita tahu beliaunya sangat mudah memaafkan, maka kita juga seenaknya dengan orang tua kita. Hati-hati yang masih punya orang tua, jangan sampai ada di antara kita menyakiti orang tua. Ketahuilah, kalau seandainya ibunda kita berbicara dengan kita, kemudian kita mendekatkan telinga kita ke bibir ibunda kita, sehingga beliau tidak perlu mengangkat suara di saat harus bertutur kata kepada kita, maka ketahuilah, mendekatkan telinga kita ke bibir ibunda adalah seperti jihad di jalan Allah.